Kita lanjutkan modul kita agribusiness. Agri itu pertanian, bisnis ya berarti aktivitas bisnis. Gimana caranya kita membuka usaha dengan menggunakan di sektor pertanian, itu agribisnis. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Karakteristik of farming. Yang pertama itu adalah karakteristik daripada pertanian itu apa? One, home and farm business are integrated. Biasanya di negara berkembang, rumah dan pertanian itu menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga kadang-kadang terkesan tidak profesional. Jadi dia mengambil bahan makanan dari hasil panen dan tidak ada perhitungan tertentu. Itu karakteristik of farming. Kemudian function of management and ownership are combined. Yang kedua, fungsi daripada manajemen dan kepemilikan itu melakukan sebuah kombinasi. Jadi pemiliknya dia juga, manajemennya dia juga. Itu fungsinya seperti itu. Makanya sebenarnya di negara kita ini perlu ada pencatatan yang jelas tentang bisnis pertanian ini berdasarkan manajemen dan kepemilikan. Tapi di kita itu ada dua jenis pertanian, yaitu pertanian yang dimana petaninya itu memiliki lahan dan pertanian di mana petaninya itu tidak memiliki lahan. Jadi dia harus berbagi dengan pemilik lahan. Nah ini makanya petani yang miskin itu banyak yang tidak memiliki lahan. 3. Most farms are small business unit. Kebanyakan pertanian itu merupakan usaha yang kecil. Ya padahal di negara maju seperti di Amerika, itu yang namanya pertanian itu adalah sebuah perusahaan besar. Ya di mana mereka bisa membeli pesawat untuk menyiram tanaman, membeli alat traktor yang canggih. Tapi kalau di kita memang sebagian besar pengusaha kecil. Farm products are not easily standardized. Nah, berbeda dengan produk yang menghasilkan benda mati ya, seperti handphone dan lain sebagainya. Produk pertanian adalah bio, hidup, maka agak sulit untuk distandarisasi. Baik dari sisi ukuran, dari sisi rasa, dari sisi kualitas, memang agak sulit untuk menstandarisasi. Jangankan itu, bagaimana cara mengatur agar buah itu diameternya misalkan 10 cm dari buah nomor 1 sampai buah 1000. Buah nomor 1000 itu agak sulit untuk distandarisasi. Kemudian farmer control over production is limited. Nah, petani yang mengendalikan kelebihan produksi itu terbatas. Ya. Jadi farmers control over production is limited. Demand and supply of farm products are inelastic. Nah, seperti halnya di Indonesia, pada saat musim rambutan, semua orang menjual rambutan. Akibatnya supply banyak, yang beli sedikit. Nah, dampaknya adalah harga menjadi turun. Nah, tetapi bagaimana caranya memaintain dari satu musim, setiap musim itu ada rambutan, itu agak sulit di negara kita itu. Tapi pada saat tidak musim, buah langka, tetapi makanya harga akan menjadi naik. Nah, seperti di Hong Kong itu alpukat yang dari Brazil itu setiap saat pun ada, tanpa harus menunggu musim. Nah, gimana caranya mereka bisa melakukan itu? Ya. Nah, kalau di negara kita itu demand dan supply of farm product are inelastic, yang tidak elastis, jadi tidak sesuai. Jadi pada saat musim rambutan, semua rambutan, pada saat musim mangga, semua mangga, akibatnya harga jatuh. Dan pada saat di luar musim itu tidak ada sama sekali mangganya. Farming is subject to great risk. Ya, pada saat kita memilih usaha untuk bertani, itu kita memutuskan untuk melakukan resiko yang besar. Bisa jadi gagal, karena kan kita berhubungan dengan alam. Ya, pada saat kita melaksanakan semua prosedur dengan baik, tapi ternyata hujan tak juga turun, nah itu kan beresiko. Akibatnya apa? Bibit yang sudah kita keluarkan tidak tumbuh. Atau pada saat kita sudah menanam, hujan ada, tetapi ada hama, misalkan hama tikus. Nah itu kan ada resiko juga di situ. Ya,
seperti bertani kentang, itu sama seperti memelihara bayi gitu. Jadi setiap hari harus kita cek, harus kita kendalikan. Jadi farming itu is subject to great risk. Ya. Kemudian financing, farming is a difficult task. Jadi finance, fasilitasi keuangan untuk pertanian itu agak sulit. Perbankan juga agak sulit untuk memberikan bantuan kepada sesuatu yang sifatnya pertanian. Perbankan itu biasanya akan cenderung memilih untuk perdagangan. Ya, kayak Anda berdagang, Anda punya warung itu seperti. Kalau pertanian agak sulit. Mereka juga ingin aman gitu. Sehingga uang yang mereka pinjamkan ke nasabah itu kalau bisa kembali. Tetapi pertanian karena resikonya besar, memang agak sulit. Farming can be done by less educated person. Nah, kebanyakan di negara berkembang, orang yang bertani adalah orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Ya, makanya itu sebenarnya menjadi suatu kendala. Ya, di negara kita agak sulit mengubah pola pikir dari bertani padi ke petani yang sifatnya lebih kreatif, misalkan bertani cabai atau bertani labu siam atau yang seperti itu. Padahal kalau padi kan membutuhkan panen yang agak lama, ya 4 bulan 15 hari. Jadi dalam 1 tahun bisa 2 atau 3 kali panen. Nah, kesulitannya adalah masyarakat kita merasa bahwa negara kita ini sudah subur, sehingga nanam apapun jadi, dan nggak perlu repot-repot mengukur berapa cc pupuk, mengukur kelembaban dan lain sebagainya. Itu tidak perlu dipelajari memang, karena ditaruh saja itu sudah jadi. Padahal itu ada tekniknya. Padahal semua ada tekniknya. Sehingga negara berkembang ini memang orang yang bertani itu adalah less educated person, orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Fixed costs are usually high. Biasanya biaya tetapnya itu tinggi di dalam pertanian. Ya. Nah, ini karakteristik of farming atau karakteristik dari pertanian. Kemudian di sini ada beberapa kelemahan of farming, disadvantage of farming. Yang pertama, farm products are highly competitive. Produk pertanian itu memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Ya, makanya petani akan maju kalau misalkan dia bisa memaintain setiap bulan itu ada produk yang dia hasilkan. Jadi jangan pas musim saja, karena pada saat pas musim tentunya akan berdampak terhadap penurunan harga. Ya. Kemudian yang kedua, farming has many uninsurable risk. Ya. Banyak hal yang tidak bisa kita pastikan berkenaan dengan pertanian. Dulu saya pernah bertani semangka. Itu banyak hal yang tidak pasti. Ya, berkenaan dengan tanah, berkenaan dengan suhu, berkenaan dengan hujan, curah hujan dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hama. Kemudian farm production cost is high, caused by a relatively small size production unit. Karena produksinya itu kecil, maka biasanya biaya ongkos produksinya akan menjadi meningkat. Ya, seperti misalkan penggemukan sapi. Penggemukan sapi itu kalau 10-15 ekor sapi itu tidak terlalu menguntungkan. Tapi kalau misalkan lebih dari 100 ekor, itu bisa menguntungkan itu, kalau sapi itu. Kemudian, farm wage are lower compared with other industries. Wage itu gaji ya. Jadi petani yang upah ya. Upah itu lebih rendah dibandingkan Anda bekerja di industri. Sehingga di Indonesia pertanian lama-lama habis karena tergerus industri. Orang akan memilih, mendingan saya kerja di pabrik. Gaji saya misalkan 1 juta dapat dikerja di pabrik jadi operator misalkan. Tapi kalau di pertanian, Anda macul dari pagi sampai sore, mungkin berapa ribu yang Anda dapatkan? 50.000 ya kalau sekarang. Itu sangat rendah sekali. Sudah dengan berpeluh dengan kekotoran ya lain sebagainya. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah
Farm production is difficult to control. Ya. Produksi pertanian itu sangat sulit untuk dikendalikan. Ya. Karena memang, tapi sebenarnya bisa, tapi membutuhkan skill dan keahlian. Ya. Farm work is given low social status by Asian society. Kalau di Asia, petani itu statusnya rendah, gitu. Sehingga orang mengatakan bahwa I'm a farmer itu agak malu gitu ya. Tapi kalau di Amerika lain, yang namanya petani itu bangga dia. Kenapa? Karena penghasilannya besar, lahannya luas, kemudian punya fasilitas, punya pesawat dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita memang status sosialnya itu agak rendah. Cuman memang kendalanya adalah dua. Yang pertama, petani Indonesia tidak mampu mengarah ke produksi. Contoh, Anda kalau hanya menjual beras saya ya semurah gitu. Tapi bagaimana caranya agar beras itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dikemas, kemudian plastiknya dikasih label, kemudian bisa masuk ke supermarket. Itu akan jadi lebih mahal. Hanya dibandingkan dengan hanya menjual beras ke tengkulak. Itu satu masalah. Jadi teknologi pengawetan itu kita tidak pahami di dalam industri pertanian yang ada di Indonesia. Nah, ini beberapa kelemahan dari pertanian tersebut.